Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Ternyata sekarang Champion Lee Sin udah keluar di League of Legends Wild Rift. Nah, ini untuk kalian para user CoW Mobile Legends atau ras di AoV, mungkin ini bakal cocok banget untuk kalian. Jadi di video ini gue bakal bahas tentang penjelasan skill Lee Sin, beberapa combo dasar, dan gue juga bahas tentang combo Lee Sin Insect yang populer banget di League of Legends PC. Karena gue yakin banget nantinya itu bakal banyak banget yang bahas atau nyebut soal Lee Sin Insect. Jadi biar kalian paham gitu. Di video ini bukan gameplay ya, untuk gameplaynya mungkin nanti gua upload nggak tahu kapan. Kalau misalnya ada yang minta, bang gameplaynya dicepetin dong uploadnya. Sabar weh, Lee Sin ini lumayan susah cuy. Oke, sekarang kita mulai penjelasan skill Lee Sin. Pertama, skill pasif. Setelah menggunakan skill, maka selama 3 detik ke depan akan meningkatkan 50% attack speed untuk 2 basic attack. Misalnya gue pakai skill 3, maka untuk 2 basic attack pertama itu attack speednya bakal naik 50%. Nah, di basic attack pertamanya itu bakal nge-restore 20 energi, dan basic attack kedua bakal nge-restore setengah dari energi yang tadi, atau 10. Nah, energi yang di-restore ini juga bakal naik terus ya, tergantung dari level kalian. Di level 1 itu bakal nge-restore 20 energi, di level 6 bakal nge-restore 30 energi, dan di level 11 bakal nge-restore 40 energi. Dan sedikit info, skill 1, skill 2, dan skill 3 Lee Sin ini kan bisa dipakai 2 kali ya. Dan itu juga masing-masingnya akan meningkatkan attack speed Lee Sin. Misalnya skill 3 ya, gue pakai skill 3 dulu, itu bakal naikin attack speed. Gue pakai skill 3 yang kedua kali, itu juga akan naikin attack speednya 50% cuy. Contohnya gue pakai skill 1, naikin attack speed, skill 1 lagi bakal naikin attack speednya lagi. Tapi itu nggak bisa di stack ya, jadi misalnya gue pakai skill 2, skill 3, itu nggak bakal naikin attack speednya 100% atau 150%. Jadi cuman mentok di 50% aja. Jadi bagusnya itu setelah skill, basic attack dulu, baru skill lagi, dan basic attack lagi. Bagusnya sih gitu ya. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal menembakkan energi ke musuh kayak gini. Yang range-nya ini cukup jauh ya. Ini sampai ke ujung layar nih. Nah, kemudian musuh bakal terkena physical damage dan menandai musuh selama 3 detik. Musuh yang kena skill 1 itu juga bakal kelihatan di map. Contohnya gua arahin ke sini. Itu ada musuh di dalam tuh. Musuhnya bakal kelihatan selama 3 detik ke depan. Jika skill 1 ini mengenai musuh, maka skill 1 akan bisa digunakan sekali lagi. Contohnya ini ya. Gue bakal bisa pakai sekali lagi untuk ngejar musuh yang kena tanda. Jadi misalnya kayak skill 1 dulu, bisa jalan-jalan segala macamnya, dan bisa pakai skill 1 lagi. Contohnya di semak ya. Nih, dari sebelah sini, tuh dia bakal ngejar cuy. Walaupun musuhnya ini ngeflicker segala macamnya, dia bakal tetap ngejar cuy. Nah, tapi untuk skill 1 yang kedua kali, ini ada jaraknya nih. Kalian bisa lihat di layar ada warna biru. Jadi kalau di luar jarak warna biru, kalian gak bakal bisa pakai skill 1. Misalnya gini nih. Gue pakai skill 1 ini gak bakal bisa. Jadi harus di dalam range dari skill 1-nya. Jadi misalnya kalian pengen gaya-gayaan gitu pakai ngeflicker segala macamnya, itu nggak bakal bisa ya. Kemudian skill 1-nya ini bisa dipakai ke creep, contohnya ke sini. Skill 1 dan skill 1 lagi. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kabur. Contohnya juga bisa buat nyolong dragon misalnya, kalau hoki kayak gini. Itu bisa banget. Ini range-nya cukup jauh sih ya. Contohnya aja di sini nih. Kalau misalnya nyuri buff, skill 1 lagi tuh. Ini bisa banget cuy. Nah, kemudian selanjutnya untuk damage ya. Skill 1 yang pertama ini kan physical damage ya. Untuk skill 1 yang kedua, ini damage-nya lebih besar dibandingkan skill 1 yang pertama. Dan juga scaling dari HP musuh yang hilang. Jadi makin dikit HP musuh, maka skill 1 yang kedua itu damage-nya bakal makin gede. Contohnya di sini mungkin darah musuh sekitar 97% ya. Ini damage-nya cuma 100 ya tadi. Coba gue kurangin dulu darahnya ya. Nah, ini mungkin darah musuh sekarang udah di sekitar 40-50% ya. Gue coba skill 1. Skill 1 yang kedua damage-nya jadi 146. Jadi dia makin dikit HP musuh, makin gede damage skill 1 yang kedua kali. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini juga bisa digunakan sebanyak 2 kali. Pertama, dia bakal ngedash ke arah tujuan. Dan ini nggak perlu target sama sekali. Ini beda banget dengan PC ya. Kemudian pas pakai skill 2 dan ada musuh di sekitar, maka kita bakal dapat shield selama 2 detik. Kalau misalnya pakai skill 2 ke area kosong atau ke teman, itu nggak ada shieldnya. Tapi shieldnya juga bakal tetap dapat kalau misalnya diarahin ke creep nih kayak gini nih. Tuh, bakal dapat shield juga. Jadi kalau misalnya mau kabur pakai skill 2 itu coba arahin ke creep, ke monster jungle, ke dragon dan segala macamnya. Pokoknya ke target musuh lah. Dan setelah skill 2 digunakan, ini bisa dipakai sekali lagi, dimana basic attack berikutnya bakal ngasih bonus magic damage dan juga lifesteal. Ini gue contohin ya, gue skill 2, gue skill 2 lagi basic attack dan ada lifestealnya tuh. Tapi cuma sekali doang ya lifestealnya. Dan kemudian cooldown dari skill 2 bisa dikurangi dengan cara melakukan basic attack. Dan setiap basic attack itu bakal ngurangin cooldown sebanyak 1 detik. Kalian bisa lihat ya di skill 2 kayak skillnya kayak ngebling-ngebling gitu. Nah, itu bakal berkurang 1 detik setiap melakukan basic attack.
Dan pengurangan cooldown ini udah mulai aktif semenjak skill 2 dipakai pertama kali ya. Misalnya gini nih, gue pakai skill 2 dulu sekali, terus gue lakukan basic attack. Nanti pas gue pakai skill 2 lagi, dia langsung cooldown itu sekitar 7 detik kan cuy, tergantung kapan kalian pakai. Padahal sebenarnya kalau dipakai langsung cooldownnya itu sekitar 11 detik gitu cuy. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini kalau dipakai bakal memberikan magic damage ke musuh di sekitar. Dan kalau misalnya kena musuh, skill 3 ini bisa digunakan sekali lagi. Yang efeknya adalah memberikan slow ke musuh di sekitar. Ini gue contohin ke Garen ya, gue skill 3 lagi. Nah tuh Garennya bakal kena slow. Kemudian skill 3 ini juga bakal ngasih lihat musuh yang ada di map ya. Contohnya gue skill 3 di sini. Tuh musuhnya jadi kelihatan di semak tuh. Kalau musuhnya kabur pun bakal tetap kelihatan. Tapi yang harus kalian tahu adalah skill 3 yang pertama ini range-nya cukup kecil. Nggak kecil-kecil banget juga sih skill 3. Nah tapi skill 3 yang kedua kali ini range-nya cukup jauh. Jadi kalau misalnya gue pakai skill 3 dan gue gerak atau musuhnya kabur, ini jaraknya lumayan jauh nih. Jadi bisa dipakai skill 3 sekali lagi. Ini gue contohin ya. Di sini kan ada 2 musuh nih. Gue kena 2. Tapi kalau misalnya yang di dalam range cuma 1, yang kena slow itu cuma 1 doang. Yang satunya nggak kena slow. Selanjutnya skill 4. Skill 4 ini bakal menendang musuh dan memberikan physical damage, dan musuh bakal terkena efek knockback. Nah itu dia alasan kenapa gue bilang user Chow bakal suka dengan Lee Sin. Nih kayak gini nih, tuh. Dan kemudian misalnya gue pakai skill 3 ke musuh yang ini, kan dia bakal knockback ke belakang nih, ke belakang sana. Nah kalau misalnya dia nabrak musuh lainnya bakal kena efek knock up cuy. Misalnya gini nih. Tuh musuhnya yang ini kena knock up kan. Kalian perhatiin musuh yang ini ya, yang ini nih. Gue knockback ke sana, dia bakal terkena efek knock up cuy. Jadi atau airborne. Nah tuh. Dan kemudian knockback ini bisa nembus dinding ya, contohnya kayak gini. Tapi nggak bisa terlalu tebal cuy. Kalau terlalu tebal nggak bakal bisa. Tuh dia bakal nabrak doang nih. Ini kan cukup tebal nih dinding sana. Tuh nggak bisa. Sekarang gue bahas tentang combo dasar Lee Sin. Yang pertama skill 1 dulu. Nah kalau udah skill 1 ini biasanya musuhnya bakal kabur cuy. Buat ngatasinnya kalian bisa pakai skill 2. Ini misalnya range-nya udah jauh, gue pakai skill 2 dan skill 1 lagi. Nah kayak gitu tuh. Atau bisa juga pakai flash ya, misalnya kayak gini nih. Range sudah jauh dan di flash. Atau bisa digabungin dua-duanya kayak gini misalnya. Tuh. Kemudian combo yang kedua adalah ulti flash atau ulti flicker. Misalnya musuhnya ada di sana kan, dan kita pengen kalau musuhnya ini bisa ditendang ke arah tower lah misalnya. Itu caranya dengan skill 4 dan flicker kayak gini nih. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya bisa aja kalian pencet kayak flicker dulu baru ulti. Nah cuman itu ada delaynya cuy. Ini kalau flicker dulu baru ulti ya, misalnya kayak gini nih. Tuh itu kayak ada delaynya. Tapi kalau misalnya ulti flicker itu cepet. Tuh, jadi dia flicker langsung nendang. Cuman masalahnya di sini adalah kalau misalnya flickernya agak salah arah, maka nendangnya ini entah kemana cuy. Misalnya kayak gini nih. Misalnya gue nendangnya dari sini nih. Kalau misalnya gue ulti flicker, tuh nendangnya entah kemana kan. Atau kalau mau lebih gampang lagi bisa pakai skill 2 baru skill ulti. Kayak gini. Tapi kalau ulti skill 2 nggak bisa ya. Tuh nggak bakal bisa. Kemudian combo yang ketiga adalah combo insect 0.5. Kenapa 0.5? Karena ini versi gampang atau versi mudahnya dari combo insect yang ada di LoL PC. Caranya adalah skill 1 dulu. Kemudian skill 1 lagi, skill 2 dan ulti. Kayak gitu. Jadi kombonya ini bertujuan untuk gimana supaya musuhnya ini pergi ke arah teman kita atau masuk ke dalam tower. Konsepnya itu kayak gini nih, skill 1, jadi kita deketin musuh, skill 2 ke belakang musuh, dan tendang. Kayak gitu konsepnya. Tapi sedikit tips dari gua adalah, pas pakai skill 2, itu jangan ditungguin Lee Sin-nya itu benar-benar sampai di musuh dulu cuy. Contohnya gini ya, gua skill 1, skill 1 lagi, pas Lee Sin udah nyampe, kalian baru pencet skill 2, terus baru skill ulti. Nah itu jangan, itu bakal lama cuy. Pas Lee Sin-nya nih hampir sampai ke musuh, langsung skill 2 aja. Kayak gini nih. Tuh, jadi lebih cepet cuy. Soalnya dia pas terbang itu bisa pakai skill 2. Tuh, misalnya gini. Tuh. Atau bisa juga pakai flash kalau seandainya skill 2 sedang cooldown. Misalnya gini nih. Tuh. Atau lebih bagusnya lagi ulti dulu baru flash, kayak yang tadi gue jelasin ya. Jadi skill 1 ulti flash. Tuh, jadi lebih cepet tendangannya. Jadi nggak ada delay sama sekali. Kalau misalnya pakai flash dulu baru ulti, itu agak ada delaynya cuy. Tuh, jadi kayak dia berhenti dulu baru ulti. Cuman ya ajari kalian harus cepat.
Mungkin bisa flash ini kalian taruh di atas dekat ke skill 3, atau skill 3 ini kalian pindahin ke arah skill 1 mungkin ya. Contohnya gua setting tombol skill 4 ke skill 1 ya. Jadi sekarang skill 1 gua ada di sebelah atas. Tuh, kayaknya lebih gampang gini ya. Kayaknya lebih seru gini deh. Kemudian bisa juga combo insect kayak gini. Misalnya yang ini tank nih, ini tank musuh, dan ini MM atau yang tipis lah, musuh yang tipis yang ini nih. Skill satunya kalian arahin ke tank dulu, misalnya kayak gini. Nanti skill 1, skill 2 dan nah, jadi ini bakal bagus banget buat nargetin musuh yang tipis, cuy. Coba lagi ya. Ini konsepnya tuh kayak gini nih. Jadi skill 1 dulu ke sini. Skill 1 lagi, skill 2 ke arah musuh dan tendang. Nah, kayak gitu konsepnya. Emang konsepnya ini sederhana banget, tapi ini bakal bener-bener ngebantu, cuy. Anggap aja misalnya ADC atau MM-nya itu sedang berada di belakang creep atau lagi nyari aman gitu. Nah, kalian bisa kayak gini. Tuh. Tapi yang harus kalian tahu adalah di Wild Rift ini kan belum ada skill yang ngetarget musuh yang paling deket ya, atau jarak terdekat. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai skill ulti, itu harus diarahin dulu. Kalau misalnya nggak diarahin, dia bakal kayak gini nih. Skill 1, skill 2, dan gua ulti, dia bakal nyari musuh yang tadi, cuy. Jadi benar-benar harus diarahin. Ini kalau misalnya gua arahin nih, skill 1, skill 1, dan kayak gini. Tuh, kayak gitu. Contoh kasusnya bisa kayak gini. Misalnya di depan ini ada tank, misalnya Braum, Alistar yang tebel-tebel lah pokoknya. Dan di belakangnya ada musuh yang tipis. Kalian bisa pakai combo yang tadi. Skill 1 dulu, skill 1, skill 2, dan ulti diarahin. Tapi tips pakai combo ini adalah pas ngarahin skill ulti itu jangan terlalu diarahin, cuy. Jadi arahnya dikit aja. Jangan sampai mentok gitu arahnya. Jangan, itu bakal salah nanti. Contohnya kayak gini ya. Kalau gua arahin sampai mentok, dia bakal milih target yang tank tadi, cuy. Jadi sini kita udah gagal. Nah, kalau gua tarahin dikit, nah dia bakal target ADC atau MM yang di belakang sini. Ini misalnya kalau gua arahin terlalu jauh ya. Tuh, dia bakal ngejar yang di depan atau tank tadi. Ini kalau misalnya gua arahin dikit aja. Tuh, jadi dapat kan, arahin dikit aja gitu. Kemudian combo selanjutnya adalah combo insect yang biar kita punya skill kabur. Kalau misalnya kita pakai insect yang biasa, kita udah tendang musuh, musuhnya bakal kelempar ke belakang kan. Nah, tapi kita jadi nggak punya jalan kabur. Jadi harus jalan yang mungkin udah kena hit tower, di stun musuh dan segala macamnya. Nah, di sini ada triknya nih. Nah, caranya adalah kalian harus simpen dulu skill 1 yang kedua. Jadi skill 1 kejar musuh pakai skill 2, ulti, dan skill 1 lagi. Tuh. Jadi kita punya skill kabur, cuy. Atau bisa juga pakai flash atau flicker. Skill 1, ulti flicker, dan skill 1. Dan sekarang kita jadi aman kan, soalnya nggak dibawa tower lagi. Atau kombinasi antara flash dan flicker juga bisa. Skill 1, skill 2, ulti flicker. Nah, kayak gitu. Bisa, pokoknya variasi kalian lah. Dan kemudian juga ada combo yang cukup sederhana, yaitu ulti skill 1, skill 1. Jadi pas ulti, langsung skill 1. Itu pasti kena, cuy. Musuh nggak bakal sempet kabur. Jadi misalnya gini, ulti skill 1 dan skill 1 lagi. Tuh, musuh nggak bakal bisa ngehindar sih itu. Dan kemudian juga ada perfect combo untuk Lee Sin yang kemungkinan ini chance-nya kecil banget buat bisa dipakai. Nah, konsepnya itu adalah gimana supaya musuh yang di depan ini bisa kita ulti, sedangkan skill 1 ini ke musuh yang di belakang. Nah, contohnya gini ya. Jadi gue skill 1 dulu, skill 2 ke arah sini, biar skill 1-nya ini ke arah musuh nih. Jadi satu jalur gitu. Gue coba lagi ya. Tuh, kita berhasil nendang kayak gitu. Coba lagi ya. Skill 1, skill 2, ulti, tas. Nah, kayak gitu. Dan ada satu lagi combo untuk nge-taunt atau nge-provoke musuh, dimana misalnya kalau darah kalian udah tipis, kalian bisa skill 1 aja, skill 1 lagi, dan langsung skill 2, cuy. Sekarang gue bahas apa itu insect, apa itu Lee Sin insect. Insect adalah combo untuk pergi ke belakang musuh supaya bisa nendang ke arah sebaliknya, yang biasanya itu ke arah teman kita. Dan kombonya tadi udah gue kasih lihat ya. Nah, tapi insect yang di PC ini lebih susah dibandingkan dengan yang di mobile. Kenapa? Karena skill 2 di PC itu cuma bisa diarahin ke target teman kita atau ke ward. Jadi kalau misalnya lu pakai skill 1, skill 1, skill 2, ini nggak bakal bisa, cuy. Jadi kalau di PC caranya adalah skill 1, skill 1 pasang ward, skill 2 ke ward, baru ulti. Dan itu kalian bayangin itu harus cepet banget, cuy. Kira-kira kalau di mobile kayak gini nih ya. Skill 1 pasang ward, skill 2 ke ward, dan ulti. Nah, kira-kira kayak gitulah. Terus kenapa nama kombonya insect?
Ini berdasarkan sepengetahuan gua aja ya, karena ini udah dari tahun 2013-an kayaknya cuy. Jadi ada pro player yang namanya Insect, dia pakai combo ini di turni dan akhirnya combo ini tuh disebut sebagai Insect sesuai dengan nickname di gamenya. Dan juga mungkin channel YouTube yang ngebahas tentang Chow Mobile Legend yang nama channelnya itu Insection, itu mungkin juga terinspirasi dari Insect yang ada di LoL PC cuy. Jadi Insect jadi Insection. Mungkin ya, ini mungkin. Dan dari informasi yang gue dapat, sebenarnya kombonya itu udah ada di komunitas LoL PC. Nah, cuman Insect lah yang mempopulerkan karena dipakai di turni cuy. Gue nggak tahu apakah ada nama lain di balik Lee Sin Insect. Karena biasanya kalau ada seseorang yang mempopulerkan sesuatu, biasanya ada aja gitu nama lain yang ternyata udah duluan tapi nggak diingat banyak orang. Biasanya sih gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, combo Insect itu adalah pergi ke belakang musuh buat nendang ke arah tim atau mengarahkan musuh itu ke arah tim kalian atau ke arah tower kalian. Dan sekarang di LoL PC pun walaupun bukan Lee Sin, tapi ada skill yang sistemnya kayak ngedorong musuh ke arah tim atau ke arah tower, itu kadang juga disebut sebagai Insect cuy. Oke, sekian dulu video dari gua tentang Lee Sin. Untuk gameplaynya gua nggak tahu gua upload kapan. Soalnya ini championnya lumayan susah. Mungkin dari sekitar 30 gameplay mungkin cuma satu yang bagus cuy. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.